Halo semuanya, kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai pemrograman pada Java menggunakan Apache NetBeans untuk penggunaan kita melihat penggunaan static dan non-static untuk metode dan static dan non-static untuk field, yaitu tipe modifier static dan yang non-static. Di sini kita ada sebuah kasus, yaitu kita akan membuat sebuah program lempar dadu untuk 3 pemain, di mana masing-masing pemain melempar dadu serta mengumpulkan skor secara individual. Oke, berarti dari 3 pemain ini, mereka menjumlahkan skornya sendiri-sendiri gitu, dari setiap lemparan dadu. Namun bila total skor yang dikumpulkan oleh ketiga pemain sudah mencapai 100, maka permainan dihentikan. Oke, berarti jika total ketiga pemain ini sudah berjumlah 100 atau lebih, itu lebih besar atau sama dengan 100, maka permainan akan berhenti. Setelah itu ditentukan siapa yang menjadi pemenang, yaitu pemain dengan skor tertinggi. Oke, berarti pemenangnya adalah skor yang memiliki total nilai tertinggi gitu. Berarti ada 3 orang pemain, ketika ketiganya itu sudah mencapai 100 jumlahnya, permainan berhenti dan pemain dengan skor terbesar, terbanyak, itu dialah pemenangnya. Ketentuan programnya yaitu terdiri dari 2 kelas terpisah, oke, memakai static dan non-static method, oke, memakai static dan non-static field. Aplikasi materi yang telah dipelajari mengenai static method dan static field untuk membuat coding program yang efisien. Oke, mari kita lihat contoh codingannya. Oke, kita akan lihat di sini nama kelasnya game dadu test dan poin dadu, di mana program mainnya ada di game dadu test. Oke, pertama seperti biasa kita deklarasikan dulu, kita import dulu. Di sini package-nya ada di Algo 2 praktikum 8, import Java Hotel random karena kita akan random point. Oke, di sini saya tidak menggunakan input apa-apa ya. Jadi tinggal di play, dia akan spin sendiri. Kita asumsikan kalau ketiga pemain ini itu melempar dadu gitu kan. Jadi ini setelah program di run nanti itu akan langsung dan total poinnya berapa gitu. Kita cuma melihat algoritma dalam pemrogramannya ini gitu, cara kerja dari static dan non static saja gitu, tidak perlu input-input. Makanya kita nggak input data Java Util Scanner. Jadi public kelasnya game dadu test, kelasnya namanya game dadu test. Di sini kita buat objek dulu dari util random yang sudah kita import tadi, yaitu private static final random random new random. Ini di sini namanya kan random, random ini sebagai new random. Nah, tulisannya di sini ada private static final. Jadi, private dihilangin juga nggak apa sepertinya. Kita pakai static final. Karena apa? Karena randomnya ada di sini nih. Static statement. Misalnya kita hilangin ininya misalnya. Nah, dia tidak bisa. Terus private static final. Gitu. Kecuali kalau randomnya misalnya berada di jadi static yang non static misalnya. Misalnya kita mau naruh yang random, dengan random saja. Di sini misalnya ini import java.random misalnya, kemudian di kelas yang ini, nah dia bisa karena dia void, dia public void, dia tidak static. Kalau static, misalnya di sini kita tulis static, ya di sini ini harus static, harus sesuai, namanya harus sesuai. Oke, kita kembalikan lagi. Kemudian ini untuk pembuatan metode mainnya, yaitu public static void main string art. Di sini tulisannya seperti ini ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu poin 1, poin 2, poin 3. Karena ada 3 pemain, yang poinnya kan sendiri-sendiri, dia individu dalam pengumpulan poinnya. Ini ulang sampai dengan 1. Ini untuk apa? Untuk
untuk loopingnya. Kita gunakan untuk looping. Nah, setelah sebelumnya mungkin ada dua perbedaan kan. Misalnya ada nama metode yang dengan metode static atau non static. Mungkin saya jelaskan dulu. Kalau untuk metode non static itu, misalnya metode tersebut ada di kelas lain, untuk memanggil metode tersebut kita harus membuat objek dulu dari metode tersebut, dari kelasnya gitu. Jadi dari kelasnya itu kita buat objek dulu di kelas yang akan memanggil metode tersebut. Itu untuk yang non static dan public, harus public agar bisa dipakai di kelas lain. Nah, dan kalau untuk yang static plusnya untuk yang static method plusnya itu dia bisa dipanggil tanpa harus membuat objek dahulu. Tinggal sebut nama kelasnya, kemudian dot nama metodenya atau nama functionnya, kemudian kurung tutup isinya komen. Seperti itu perbedaannya. Makanya di sini ada di kelas yang tidak mencakup kelas metode mainnya. Di sini saya akan membuat dua metode. Metode pertama itu untuk menyimpan poin masing-masing di sini, kemudian yang metode keduanya yaitu untuk menentukan juaranya, find the winner. Nah, di sini metodenya namanya data point dan find the winner. Nah, di sini kelas metode untuk menyimpan poinnya itu kita menggunakan non static, dan untuk mencari pemenangnya kita menggunakan static. Nah, di sini. Nah, nanti kita lihat perbedaan cara memanggilnya di kelas mainnya, di metode mainnya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu public int total, static int juara. Nah, di sini kita melihat ada public, ada variabel, ada modifier static dan public. Nah, di sini apa bedanya? Ketika public, misalnya ini public non static kan ya. Dia tidak sharing memori. Artinya apa? Jadi di sini di metode main ini kan ada objek pemain 1, pemain 2, pemain 3. Nah, ketika di sini misalnya kita lihat dulu nih untuk di sini kita membuat 3 objek dari kelas poin dadu. Poin dadu pemain 1 sama new pemain dadu. Nah, kita buat objek karena ada metode yang akan kita panggil dan dia metodenya bukan metode statik. Nah, harus kita buat objek dulu. Nah, makanya kita buat objek untuk masing-masing pemain 1, 2, dan 3 gitu. Nah, di sini do untuk loopingnya poin 1 sama dengan random dot next int 6 plus 1. Artinya apa? Cara bacanya apa? Maksudnya apa ini random dot next int dalam kurung 6 plus 1? Maksudnya random dot next int dia akan merandom angka. Nanti terdata integer int. Nah, 6 itu apa? 6 itu dia akan ngerandom angka dari 0 sampai 5. Kenapa 0 sampai 5 itu tulisnya 6? Karena misal kita pernah belajar dalam komputer, dalam digital, itu angka desimal itu bukan dimulai dari 1 sampai 10, tapi dari 0 sampai 9. Makanya jumlah 6 ini dari berapa? Dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dadu itu kan isinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata dadu, nah itu berurutan kan. Nah, jadi kita akalin saja random.next int dalam kurung 6, poinnya 6, plus 1. Nah, plus 1-nya untuk apa? Misalnya dia ngerandom nih dari 0 sampai 5. Dia keluar angka 0 misalnya. Nah, berarti itu artinya 1. 0 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 2, 2 tambah 1 tambah 3, 3 tambah 1 tambah 4, 4 tambah 1 tambah 5, 5 tambah 1 tambah 6. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, poin 1 sama random. Poin 1 akan diisi, dan ini di sini akan diisi oleh random. System.out print perolehan poin sementara pemain 1, 2. Nah, pemain 1 data poin dalam kurung poin 1. Artinya apa? Pemain 1 di mana objek pemain 1 yang mengacu pada kelas poin dadu, data poin
ini nama metode yang akan kita panggil, akan kita gunakan data point. Kemudian di sini dalam kurung poin 1, data yang dikirim ke metode tersebut adalah data poin 1 yang sudah dapat dari random tadi. Nah, kemudian ada diproses di kelas tadi. Nanti kita lihat lebih lanjut kelasnya di metode tersebut yang kita panggil di sini. Nah, ini seperti ini, kita bisa tulis pemain 1 data point karena sudah kita buat objek di sini. Karena kembali lagi ke tadi, non static harus dibuat objek dulu. Nah, objeknya ini pemain 1. Begitu pula dengan pemain 2 dan pemain 3, sama sistemnya. Nah, data poin 1, poin 2, poin 3 yang di frame ini, dia akan diproses di sini sebagai int point, namanya point saja. Nah, di sini untuk kita menjumlahkan, misalnya setiap pemain 1 melempar dadu 1, dapatnya 3. Nah, agar setiap pelemparan kedua itu diupdate datanya, nah kita proses dong, harus kita proses. Nah, public int total, ini public, dia masing-masing pemain bisa menggunakan memorinya sendiri-sendiri, dia nggak sharing memori gitu. Jadi dia menggunakan sebenarnya. Jadi pemain 1 tadi dikirim ke int point, dia akan disimpan di totalnya, public int totalnya milik pemain 1. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian system.out println total, dia akan menampilkan total. Nah, ini akan ditampilkan untuk masing-masing masing-masing milik pemain 1 ya totalnya pemain 1 saja, 2 totalnya pemain 2 saja, 3 totalnya pemain 3 saja, seperti itu. Kemudian static int juara. Nah, di sini untuk pencarian juara kita menggunakan field static, static field. Kita balik dulu ke sini. Nah, di sini sudah tadi int keseluruhan. Nah, kan tadi aturan mainnya adalah ketika jumlah dari ketiga pemain itu sudah mencapai 100, maka permainan berhenti. Caranya bagaimana? int keseluruhan sama dengan pemain 1 dot total. Nah, di sini artinya total poinnya dari pemain 1 ini kan mengacu kepada poin. Nah, karena yang diambil function total. Nah, total kemudian total nah, di sini. Nah, diberi total terupdate-nya. Nah, kan dia akan melihat terus kondisinya if keseluruhan. Jika keseluruhan lebih besar atau sama dengan dari 100, maka ulangi 0. Kenapa ulangi 0? Karena syarat untuk mengulang lagi itu while lakukan dulu, dia lihat kalau selama ulangi itu masih 1, dia akan mungkin. Nah, ulangi kan condition awalnya kan 1. Nah, kondisi ulangi 1 itu akan berubah ketika keseluruhannya itu lebih besar atau sama dengan 100. Syaratnya apa? Nah, di sini int keseluruhan sama dengan pemain 1 total plus pemain 2 total plus pemain 3 total. Nah, jadi dia akan dijumlahkan terus. Misalnya pelemparan pertama pemain 1 dapat 1, pemain 2 dapat 1, pemain 3 dapat 6. Total berarti 8. Jadi cek 8. Keseluruhan atau 8 lebih besar atau sama dengan 1 atau tidak, maka kondisi masih 1 looping terus. Kemudian tadi 8, terus pelemparan kedua dapat 2, 3, 2 gitu kan. 8 ditambah 7 gitu. Masih belum 100, terus gitu. Nah, seperti itu. Kemudian while ketika udah sampai 100, dia akan mengexecute dari yang metode static tadi. Nah, di sini kan kita tidak membuat objek kan, karena dia bisa dipanggil langsung. Public static void find the winner, nama metodenya bebas, saya menggunakan nama find the winner, int point p1, int point p2, int point p3. Dia akan dapat data itu dari ini. Nah, data yang dikirim dari point dadu, nama kelasnya, find the winner, nama metodenya, find the winner. Nah, dia akan mengirim data apa? Nah, pemain 1 total, pemain 2 total, pemain 3 total. Ketika dia baru akan dieksekusi ketika dia sudah nggak looping lagi. Nah, ketika dia sudah tidak melooping lagi,
maka kondisinya kan ini udah kondisi poin total yang terakhir. Nah, poin total yang terakhir itu akan dikirim, ini akan dikirim kepada metode find the winner menjadi poin P1, poin P2, poin P3, di mana tipe datanya integer. Nah, setelah dikirim di situ, prosesnya seperti apa? Yaitu prosesnya dicetak dulu. Nah, jadi hasil finalnya misalnya perolehan poin player 1, player 2, player 3. Poin 1, 2, player 3 gitu. Nah, jangan ditampilkan dulu semuanya masing-masing juara sama dengan mat.max. Nah, apa artinya? Di sini ada metode yang sudah disediain oleh si Java-nya itu sendiri. Nah, ini juga pemanggilan nih, langsung dipanggil saja. Kita nggak perlu membuat objek dulu nih. Langsung panggil aja math.max, di mana ini untuk mencari nilai maksimum. Sebenarnya kan nih, untuk mencari nilai maksimum itu sebenarnya cara tulisannya itu seperti misalnya juara sama dengan math.max, kemudian huruf tutup. Nah, di sini. Nah, ini kita cari di mana variabel x dan variabel y menggunakan koma dan titik koma. Nah, ini x nggak ada. Nah, sebenarnya penulisannya seperti ini. Nah, kan cuma dia ngebandingin dua angka saja. Nah, sebenarnya bisa kita akalin. Jadi, kita tulis seperti ini. Max poin 1, poin P1 akan dibandingkan dengan hasil perbandingan dari poin 2 dan poin 3. Nah, jadi maksudnya, dia akan membandingkan ini dulu, poin P2 dengan poin P3. Misalnya dapat nih, nilai maksimumnya ada di poin P2. Kemudian berarti poin P2 akan dia bandingkan dengan poin P1. Mana maksimalnya? Misalnya poin P2 masih tetap maksimum, maka dia akan mengisi tadi variabel juara ini. Nah, kita akan mencari pemenangnya dengan cara apa? Jika juara sama dengan poin P1, nah jika nilai maksimumnya itu sama dengan P1, maka dia akan menampilkan inline, menampilkan juaranya adalah player 1 dengan poin P1. Poinnya dia ditampilkan. Jika selain itu juara sama dengan poin P2, maka juaranya itu player 2 dengan poin P2. Selain itu, jika nggak memenuhi juara sama dengan poin P3, maka juara player 3 poin P3. Selain itu, mungkin kita bisa membuat kondisi gitu, misalnya ada 2, misalnya kita akan membuat else if lagi gitu. Jika P1 sama dengan P2, maka kondisi player 1 dan player 2 draw gitu. 1 sama dengan 3 draw gitu kan. Bisa kita tambahin gitu. Else if kurung poin P1 sama dengan poin P2, maka satu dan player 2 draw. Dengan poin kita print salah satu aja gitu, poin P1 gitu, misalnya seperti itu. Kemudian jika poin P1 sama poin P3 gitu, P1 dan player 3 draw dengan poin, ya print aja salah satunya. Jika
poin P2 sama dengan poin P3, layer 1 dan layer 2 dan layer 3 draw dengan poin print dari salah satu else kosong. Oke, nah berikut ini biar lebih lengkap saja gitu kan. Nah setelah dia dikirim ke sini datanya tadi oleh ini dia static tadi kan, nggak perlu membuat metode pemain satu total gitu dikirim ke sini, kemudian di sini diproses mendapatkan juaranya, dia akan ngeprint ini, execute. Nah seperti apa programnya? Programnya seperti ini. Ketika sekarang kita nggak mengikut apa-apa di sini, kita langsung aja lihat simulasinya. Sebenarnya bisa kita memikir gitu, tapi mungkin agar lebih gampangnya saja gitu. Nah di sini pelemparan pertama player 1 2 3 dapat 3, player 2 dapat 2, player 3 dapat 5. Pelemparan kedua berarti player 1 mendapatkan 2 karena 3 ditambah 2 sebenarnya 5. Dia akan terupdate terus, hanya terupdate saja masing-masing jumlah. Kemudian ketika mencapai yang pelemparan terakhir nih masing-masing pemain. Nah, di sini pemain 1 sudah mengumpulkan 31, pemain 2 33, pemain 3 38. Nah, kenapa berhenti di sini? Karena 38 tambah 33 itu 71, 71 tambah 31 102. Nah, 102 itu kan udah mencapai 100. Nah, dia berhenti. Setelah berhenti apa? Ada akan mencari juaranya. Oke, di sini tidak ada poin yang sama, berarti yang dibandingkan. Nah, player 3 juara dengan poin 38. Ini sekarang lagi, siapa tahu dia dapat kondisi draw. Mungkin jarang ya kondisi draw ya. Oke, nah seperti itu juaranya player 3. Kemudian kita run lagi, coba kita run sampai 5 kali, kalau tidak dapat draw mungkin di lain kesempatan. Oke, belum. Coba sekali lagi. Oke, karena susah mencari kondisi draw, hanya ya udah mungkin sekian gitu penjelasan dari program saya tadi. Jadi intinya menggunakan static dan non static, di mana untuk metode static dia tidak perlu untuk dibuatkan objek dahulu untuk dipanggil ke metode lain, ke kelas lain. Itu nggak perlu dibuatkan objek dulu, tinggal saja sebut nama kelasnya dot nama metodenya atau nama functionnya gitu. Kalau untuk yang static, kalau non static dia harus dibuatkan objek dulu. Nah itu plusnya static gitu. Namun untuk static field dan non static field, mana static field itu dia akan sharing memori, di mana misalnya ada variabel tadi variabelnya ada variabel juara. Variabel juara itu akan diisi dan dia akan sharing memori antar pemain 1, 2, dan 3 gitu. Nah, itu dia akan sharing memori. Kemudian kalau non static field dia bisa digunakan jadi satu objek dia menggunakan sendiri-sendiri gitu, memorinya sendiri-sendiri. Dia akan berjalan berparalel. Dan berparalel misalnya seperti itu kan tadi poin 1, poin 2, poin 3 kan dia akan disimpan di poin. Jangan mengirim, tergantung objek mana nih yang mengirim gitu kan. Ini ya dia mengirimnya ke sini disimpan sendiri, untuk P1, untuk P2 simpan sendiri, P3 disimpan sendiri. Jadi masing-masing objek lain dia tidak akan saling mengganggu. Terusnya di situ untuk non static field. Nah, static field dia akan sharing memori. Semuanya ada plus minusnya masing-masing tergantung penggunaannya untuk efektivitas program yang dibuat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.